Halo, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fadilah Ahmad. Saya adalah founder dari sebuah komunitas namanya adalah Nusantara FX Community. Nah, hari ini saya kedatangan tamu nih, Mas Dion Anggara. Halo Mas Dion Anggara. Halo Mas Fadli. Kali ini beliau yang namu ya, biasanya Betul. kan saya. Biasanya kan saya main ke YouTube-nya Mas Fadli. Sekarang saya diundang ke biasa saya Kembali Mas. ya, biasanya Mas Fadli yang Saya main ke namu, YouTube ya. saya. Hari ini saya diundang untuk di video pertama dari Nusantara FX Community. Sebenarnya alasannya karena kalau sendiri Mas Fadli bingung ngomong depan kamera. Take-nya 15 kali kalau sendiri soalnya. Kalau nggak ada teman ngobrol, saya bisa take 15 kali ngulang gitu ya. Ya, oke. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, kita pengen dengar pendapat dari Mas Angga langsung nih, karena kan beliau ekspertisnya kan di bidang forex. Beliau adalah salah satu trader yang sangat aktif setahu saya gitu ya. Dan NFC kita kan berusaha untuk memberikan trading plan yang kita punya, memberikan ke teman-teman semua apa yang kita dapatkan di trading room kita untuk di-share ke teman-teman di public maupun di NFC VIP channel gitu ya. Mungkin kalau di public teman-teman sudah tahu lah ya, kita sharing hampir setiap hari itu satu plan free untuk teman-teman semua, boleh pakai untuk tradingannya. Nah, tapi untuk NFC VIP Telegram channel kita memang share semua plan kita kan Mas Angga. Oke. Nah, saya belakangan mikir apa ya yang perlu kita upgrade ya, apa yang perlu kita kasih lebih lagi buat teman-teman semua, karena kita sama-sama tahu selama 1 tahun terakhir NFC berdiri, kita ketemu bulan loss itu di bulan Mei sama di bulan Juli kemarin. Jadi ada 2 bulan loss di antara 10 bulan yang lain profit. Dari 1 tahun 10 bulan profit, 2 bulan loss. Yes, betul. Gitu. Oke. Nah, kira-kira apa yang bisa di-upgrade nih? Atau pendapat Mas Angga gimana deh tentang NFC VIP nih? Oke, jadi teman-teman, bagi teman-teman yang ngikutin saya di YouTube mungkin ya, mungkin teman-teman notice kalau sebenarnya saya nggak pernah aktif atau join di grup manapun, kayak di grup forex manapun, karena memang sangat susah nyari grup trading yang satu visi dengan saya. Artinya visi saya selalu menggunakan money management yang baik, sistem trading yang terukur, kita punya trading plan yang baku dan juga punya risk reward yang baik. Nah, itu sangat susah untuk nyari komunitas lain yang memang pemahamannya dan visinya sama. Sebelum dari NFC, saya sempat diminta untuk ngisi seminar di salah satu forum ya, portal trading di Indonesia. Saya sempat ngisi di komunitas itu 1, 2, 3 kali, seingat saya 3 kali seminar. Kalau untuk NFC kan saya udah 4 kali kalau nggak salah. Nah, di komunitas sebelumnya, sebelum NFC sebenarnya saya sudah pernah diundang di komunitas lain ya, di portal trading lain untuk ngisi seminar. Saya pernah ngisi di sana 3 kali. Cuman problemnya tadi nggak semuanya satu visi kan gitu. Kayak pembicaranya 3 nih. Pembicara pertama bahas basic, saya bahas mindset, psikologis. Nanti datang pembicara ketiga, dia ngajarin averaging market lagi kan gitu. Ngajarin robot trading lagi. Terus acara seminar berikutnya saya bahas money management segala macam. Pembicara berikutnya bahas nggak apa-apa, cari angka yang kalau MC siap kan gitu. Depositnya Ngajarin MC jadi lagi berarti. ngajarin cashless management kan ya. Iya. Jadi saya nggak bilang mereka benar atau salah ya, sekali lagi teman-teman, bukan benar atau salah, cuman memang saya nggak satu visi aja dengan cara tradingnya, dan saya nggak nyaman karena buat saya secara pribadi akan sangat susah bilang sesuatu yang nggak bagus tapi bagus ngomongnya. Jadi saya nggak bisa karena dia teman terus saya bilang wah ini oke nih gitu. Nah gitu, makanya begitu Mas Fadli bikin NFC minta pendapat saya secara pribadi welcome, karena memang saya nggak punya komunitas sendiri, saya nggak punya produk sendiri so far at least kan gitu. Artinya ketika ada teman-teman yang memang punya produk yang bagus, saya welcome, kayak promote lah gitu, kayak NFC, terus kayak Jose kan juga bukan company saya juga, karena menurut saya oke ya saya promote itu. Nah, pendapat saya tentang NFC VIP, menurut saya secara pribadi NFC VIP itu punya setup yang cukup oke, yang menurut saya bagus banget. Karena saya kebetulan kita trading berdasarkan core strategi yang sama, cuman seleranya aja nanti yang beda kan. Maksudnya core strateginya sama, apa dasar pengambilan keputusannya sama, cuma nanti stylenya sama sentuhan pribadinya mungkin sedikit beda. Nah, menurut saya teman-teman, NFC VIP ini mereka punya setup yang bagus. Nah, apa yang kurang kan gitu? Menurut saya yang kurang adalah managingnya yang kurang. Jadi kayak misalnya nih, kalau teman-teman lihat, saya kemarin kan lihat sempat cross check ke NFC VIP punya bulan loss cukup banyak nih di bulan Mei, Juni sama Juli. Atau kita bisa lihat gini, kalau kita lihat performa dari Agustus sampai Desember kan performanya bagus banget tuh. Tahun lalu ya, Agustus Desember tahun lalu. Begitu Januari ke Mei, Januari ke April masih profit, tapi profitnya tidak sebanyak di Agustus sampai Desember. Betul. Betul. Nah,
problemnya bukan dari quality of signalnya kalau yang saya lihat. Kalau kualitas of signalnya benar, tapi problemnya adalah kita harus lihat momentum dari marketnya. Jadi ketika sinyal itu dirilis, misalnya ketika signal dirilis, misalnya kita lihat Euro USD sedang dalam uptrend, let's say, atau GBP USD sedang dalam uptrend. Nah, waktu dari anak NFC kan base trading kebanyakan karena trend ya. Ya, betul. Trend trader yang menggunakan trend dengan unfill order kan gitu ya. Nah, ketika misalnya NFC rilis signal dari Agustus ke Desember, which is GBP USD sedang dalam uptrend yang kuat, harga koreksi hit entry hit target, koreksi hit entry hit target. Nah, tetapi kan ada banyak area-area yang selama harga naik itu nggak nge-fill, Mas. Betul. Jadi koreksi nggak sampai ke area, dia continue high, bikin new high, bikin plan baru. Areanya ditinggalin semakin jauh sama betul, harga. koreksi lagi, bikin new high, dia bikin area baru. Yep. Nah, ketika harga kembali di bulan-bulan awal tahun kemarin, mulai dari Februari, pound sterling mulai drop sampai hari ini, area-area lama yang tertinggal itu jadi yang tadinya dibikin karena searah dengan tren, ketika harga kembali, momentumnya sudah bukan momentum uptrend lagi, tapi sudah momentum downtrend. Nah, itu yang bikin banyak area-area yang violated kan gitu. Jadi banyak level-level yang sebenarnya bagus ketika dibikin, tapi ketika harga kembali, skornya sudah tidak setinggi waktu kita bikin. Ya. Kan kalau kita bahas entry kan saya selalu bilang ada namanya scoring. Betul. Ya. Trend itu salah satu skornya. Nah, ketika harga kita bikin sedang uptrend dan harga nggak kehit terus harga meninggalkan area cukup jauh, ketika harga kembali, momentumnya sudah bukan uptrend tapi downtrend. Jadi skornya sudah tidak sama kan gitu. Kalau saya kan punya skor misalnya uptrend, skornya let's say 2, sideways 1, kalau counter trend kan skornya 0 kan gitu misalnya. Jadi ketika balik ya udah counter kan gitu. Nah, itu kehilangan satu skor otomatis, kalau kehilangan skor probability-nya turun gitu. Betul. Bisa aja tetap kuat, tapi most of the time ketika momentumnya berubah, biasanya banyak unfill order di cancel sama institusi itu yang bikin banyak area-area SL. Jadi kalau saya lihat reviewnya berdasarkan bulan dirilis, kemungkinan besar performanya masih bagus. Tapi ketika dihitung berdasarkan carry on plan-plan dari bulan lalu yang dibawa 3 bulan kemudian baru ke entry, nah itu ketika di tengah dan berdasarkan trend entry-nya, nah itu yang mengakibatkan performanya menurun. Jadi menurut saya secara pribadi bukan quality of the signalnya. Jadi kalau ada sesuatu yang butuh di-upgrade dari NFC atau NFC VIP, menurut saya adalah teman-teman dari NFC VIP perlu bahas kenapa plan ini dirilis, dan nanti ketika harga kembali kita perlu monitor nih kalau ada plan udah lama, kayaknya ini perlu di cancel atau teman-teman perlu entry dengan risk yang lebih kecil, kurang lebih gitu. Betul, nah, betul, itu yang menurut saya miss dari NFC VIP so far ya. Yes. Karena memang itu juga jadi bahan diskusi kita di trading room, Mas Angga, sama teman-teman analis ya, terutama di NFC VIP. Memang banyak area-area yang sebetulnya kalau kita perhatikan ulang itu sudah jadi counter trend, betul. Makanya memang teman-teman entry-nya mungkin risknya dikurangin harusnya kan. Kita entry-nya dikurangin. Nah, cuman kan untuk NFC VIP ini memang kan kita berusaha mencari sebuah signal yang kalau bisa teman-teman set and forget. Betul. Nah, kalau teman-teman gitu plus minusnya gimana tuh? Nah, kalau teman-teman nonton video saya, mungkin saya kan orangnya selalu set and forget. Tetapi style saya memang set and forget kan gitu. Jadi memang kita perlu kasih sesuai nggak dengan style teman-teman. Kalau saya lihat stylenya teman-teman NFC, kalau teman-teman trading berdasarkan trend, ya alasannya salah satunya trend, berarti trendnya harus dipertimbangkan. Berarti teman-teman harus set and manage. Berarti set and forgetnya dilakukan kalau sudah kesentuh. Kalau sudah kesentuh, entry-nya nggak boleh diapa-apain. Tapi sebelum entry-nya kesentuh, kita masih boleh mengevaluasi lah. Perlu jadi set and manage istilahnya. Kalau saya, kenapa saya set and forget? Karena memang saya tradingnya extreme high dan extreme low kan gitu. Saya nggak entry di tengah, bahkan pasti counter trend. Selalu counter berarti kan, nggak berdasarkan trend. Jadi kalau saya lihat misalnya harga, kalau kita anggap harga itu ada atapnya, ada lantainya. Nah, harga kan mantul dari atap ke lantai, lantai ke atap. Nah, di tengah saya nggak trading karena di tengah tren sangat berperan. Nah, teman-teman NFC kan ada area-area memang dibikin karena sell di atap, buy di lantai, tapi di tengah juga trading. Karena kalau teman-teman ngikutin style saya, di tengah nggak trading, teman-teman bisa nggak entry dan udah pada bete deh, nggak ada sinyal gitu. Mungkin itu alasan sedikit dan kepanggilnya juga lama gitu ya. Betul, mungkin itu alasan Mas Fadli dan tim memperhitungkan di tengah. Tapi kalau di tengah ya kita harus manage trade-nya yang di tengah. Ada area-area yang bisa set and forget, ada area-area yang memang harus di manage. Tapi ya tetap set and forget, yang saya maksud ya kalau udah kesentuh ya nggak boleh diapa-apain. Tapi sebelum area itu kesentuh, misalnya saya punya buy di bawah sini nih, harga continue high, begitu balik arah ya saya perlu bisa pertimbangkan sebelum ini kesentuh kan gitu. Mungkin itu sih. Oke. Nah, itulah makanya kenapa saya berpikir kita evaluasi lagi kira-kira apa solusinya yang terbaik. Nah, kayaknya dari obrolan kita kemarin gitu Mas Angga, kayaknya kita perlu melibatkan teman-teman nih untuk diskusi juga supaya bertumbuhnya bareng-bareng, supaya teman-teman tahu alasannya apa, supaya teman-teman juga tahu kenapa sih minggu lalu ini SL atau TP. Lalu ada area-area baru, kenapa kita ambil area itu sehingga
diskusinya itu dua arah dan teman-teman juga ikut teredukasi, tidak Betul, hanya follow buta gitu ya. Betul, kedua kan juga ada area-area yang kadang hampir 4 pips kena TP3 terus balik arah. Nah, kalau saya secara pribadi kan saya tahu ketika saya punya buy area, ketika harga masuk dia membentuk sell area baru yang dekat dengan buy area. Sehingga profit zone-nya, istilah saya, profit zone-nya nggak bisa 1/3 nih, karena waktu dia harga masuk membentuk opposing area kan itu, membentuk rival UFO istilahnya. Ya. Jadi ya profit zone-nya otomatis berkurang. Nah, itu juga teman-teman perlu belajar kenapa TP-nya nggak 1/3, kenapa ini kayaknya cuma cukup 1/2 nih gitu. Waktu plan itu dibikin memungkinkan untuk 1/3 kan gitu. Karena saya yakin teman-teman NFC nggak akan rilis plan kalau profit zone-nya nggak cukup atau RR-nya nggak cukup kan. Cuman ketika harga kembali kan harga bisa aja membentuk sell area baru. Nah, itu juga yang mungkin perlu di-manage dan so far kalau secara setup sih buat saya oke, gak ada masalah sih dari setupnya. Oke. Nah, jadi memang ini teman-teman yang kita sudah diskusikan ya, dan dengan adanya video ini saya mau melaunching satu program yang namanya NFC VIP Plus teman-teman. Saya ngeliat contekan dulu ya. Karena memang saya nggak mau ada yang miss, saya nggak mau teman-teman juga terimanya setengah-setengah. Kita pengen maksimalin banget. NFC VIP Plus Telegram Channel dan juga NFC VIP Plus Facebook Private Group. Nah, di sini yang kita pengen bahas teman-teman. Jadi kemarin Mas Fadli juga nanya saya, Mas, pendapatnya kalau pakai Telegram gimana? Kalau pakai Telegram menurut saya kurang optimal ya, karena memang orang harus scroll ke atas kan, harus manjat istilahnya. Manjat. Kedua, Telegram tuh susah disupervisi. Susah disupervisi, orang bisa nyepam gitu segala macam. Walaupun saya kan sih kalau teman-teman di VIP mungkin nggak nyepam kan gitu. Kayak di publik kan banyak yang spam saya lihat. Nah, kemarin saya ngusulin ke Mas Fadli pakai Facebook Group aja. Kalau Facebook Group pertama kita bisa bikin private, jadi hanya teman-teman yang di-invite yang bisa masuk. Kedua, kalau Facebook Group itu kita bisa komen sesuai dengan satu topik tertentu, jadi nggak random. Kalau di Telegram kan semuanya numpuk nih ke bawah, jadi orang harus scroll ke atas. Kalau ini misalnya teman-teman VIP bahas satu topik, kita bahas trading plan yang ini, teman-teman yang punya pertanyaan terkait dengan apapun yang ada di topiknya di satu plan itu ya, bisa komen di bawahnya kan gitu. Jadi betul. Komennya nggak campur aduk antara satu topik dengan topik yang lain, dan teman-teman bisa pin message, bisa segala macam sama. Dan kedua, bisa disupervisi. Jadi kalau teman-teman mungkin mau push sesuatu bisa ngepost tapi approvalnya tetap di admin, jadi nggak berantakan banget kan. Itu mungkin itu sih ya. Kalau jadi belajarnya mungkin akan lebih enak kalau pakai Facebook Group dibanding menggunakan Telegram. Ya, karena memang itu jadi satu solusi yang bagus juga ya. Karena selama ini saya tuh mikir gimana ya, karena memang ya tadi ya balik lagi kita pekerjaan utamanya trader gitu ya. Jadi kita mengawali ini semua dengan tanpa pamrih, dengan niat pengen memperbaiki sama-sama ekosistem trading di Indonesia khususnya dan juga dunia lah ya. Kita akan kirim ini seluas mungkin, tapi ini jadi pekerjaan tambahan teman-teman. Jadi mohon dipahami bahwa kadang-kadang kita kekurangan di sisi waktu, kadang-kadang kita juga nggak sempat bikin video yang sangat rutin untuk mengedukasi teman-teman semua, dan kita pengen semua orang juga mendapatkan manfaat. Tapi ya tadi plus minusnya ini second job gitu ya, berbagi ini second job. Kenapa Mas Fadli perlu nambah lebih banyak tim kan? Ya, makanya kalau saya misalnya tim kerja, teman-teman kan nggak bisa expect misalnya saya terus ngisi setiap hari gitu, karena ya tadi kita kan trader yang punya passion berbagi kan gitu. Bukan trainer yang sesekali trading kan gitu ya. Makanya minusnya ya kadang-kadang kita nggak selalu berbagi. Kadang-kadang juga grup, kalau saya secara pribadi jarang banget nongol di Telegram grup karena memang udah ramai banget. Dan ya itu grupnya Mas Fadli. Tapi kalau Mas Fadli minta, waktu itu saya sempat ngisi lah 1 jam 2 jam. Mungkin kedepannya saya akan luangkan waktu lah, mungkin 3 kali seminggu, atau mungkin pas weekend malam minggu mungkin saya akan luangkan waktu. Oke. Ya, nanti kita bikin sesi. Jadi apa aja tadi yang ada di Facebook Mas Fadli? Nah, jadi moderator. Jadi nanti di dalam Facebook private groupnya ini Mas Angga, kita pengen bahas video minimal seminggu sekali itu tentang review transaksi yang sudah terjadi di minggu lalu. Jadi selama Senin sampai Jumat di minggu lalu, itu Senin, Selasa atau Rabunya kita bahas kenapa ada transaksi yang SL di minggu lalu, spesifik di plannya apa, atau kenapa juga ada transaksi yang take profit di minggu lalu, spesifik plannya apa, alasannya kenapa, bagaimana pendapat kami para senior, Mas Angga. Nanti kita juga akan kasih kesempatan kepada beberapa teman-teman analis ya untuk keluar dari trading roomnya, ngisi video juga buat teman-teman. Yang selama ini teman-teman nggak kenal siapa orangnya. Teman-teman nggak tahu ya, kalau misalnya ternyata ada Mas Teguh, ada Mas Rifki gitu ya, dan lain-lain, nanti bolehlah kita kasih kesempatan untuk ngisi.
Lalu juga kita akan bahas juga video yang terpisah itu tentang plan-plan baru yang dirilis yang belum terpanggil. Nah, ini penting karena banyak teman-teman nanya, kenapa OP-nya di situ, Mas? Gimana sih cara garisnya? Kenapa itu diambil? Kenapa ada area-area yang sebenarnya menarik tapi kita nggak ambil? Nah, teman-teman akan tahu alasannya dengan jelas setiap minggu di spesifik plannya apa. Nah, itu juga akan kita bahas. Sama mungkin kan kayaknya setiap seminggu sekali kan teman-teman rilis aktif plan. Ya, kita sudah rilis ya aktif trading plan selama biasanya kan ngerilis. Nah, mungkin saya bisa bantu ngisi nih pendapat saya tentang aktif trading plan minggu lalu. Kayaknya aku udah nggak suka nih kayaknya. Oke. Nyerang trading plan orang sekali-kali. Saya nggak oke ya. Jadi ya tadi ya, karena memang kita kan pending order semua teman-teman. Jadi teman-teman masih punya kesempatan untuk melihat lagi apakah plan ini layak di cancel atau boleh dipasang pending ordernya dan nggak risknya mungkin lebih kecil karena atau probabilitasnya udah risknya gitu ya, karena probabilitasnya berkurang atau bahkan ada minus dan lain-lain. Mungkin tujuan dari NFC VIP Plus ini untuk membantu teman-teman bagaimana caranya mendapatkan hasil yang lebih optimal dari NFC VIP Telegram yang selama ini pun performanya udah oke ya, berapa satu tahun ya? Mas? 1 tahun terakhir kita untuk TP3-nya saja itu 89R. Berarti kan let's say 80R lah. 80R dalam 1 tahun berarti rata-rata per bulan bisa menghasilkan 5 sampai 7 atau 8R. 8R. Nah, berarti itu kan angkanya sudah oke nih. Nah, kalau teman-teman ngerti caranya, teman-teman bisa improve lagi supaya jauh lebih oke lagi kan gitu. Nah, itu mungkin tujuan di launchingnya VIP Plus ya. Supaya teman-teman juga bertumbuh juga. Jadi bukan hanya nyontek buta tapi juga tahu alasannya. Ada banyak transaksi yang kita cancel yang seharusnya SL misalnya. Teman-teman dapat keyakinan lebih juga untuk nantinya untuk akun teman-teman juga kan. Kadang-kadang kan kita kan kalau nggak ngerti alasannya kan kita juga nggak confidence kan gitu. Nah, sedangkan kan kita butuh confidence. Kalau teman-teman misalnya sekali SL, 2 kali SL, mungkin kayak ketiganya nggak berani entry kalau nggak punya confidence. Tapi kalau kita tahu kenapa dan bagaimana alasannya masuk akal atau enggak, mungkin itu bisa membantu teman-teman. Nah, selanjutnya saya merangkap jadi moderator aja. Nah, syaratnya apa Mas untuk join ke VIP Plus? Kalau NFC VIP kan kita udah tahu lah ada promo-promonya, saya udah sering bahas bareng Mas Fadli. Atau mungkin nanti teman-teman NFC akan rilis videonya sendiri ya, official tentang NFC VIP. Nah, untuk Plus nih apa bedanya dengan VIP tadi dan bagaimana cara masuknya? Apakah bayar lagi nih, udah bayar 300.000 misalnya atau berapapun angkanya 2 juta kemarin atau 600.000, apakah dia harus bayar lagi atau gimana? Oke, jadi VIP Plus ini adalah fitur tambahan yang diberikan oleh NFC kepada teman-teman di NFC VIP Telegram Channel. Jadi tidak perlu membayar biaya tambahan, Mas. Nggak ada bayaran. Nggak ada bayaran, justru kita pengen ya memberi value lebih lah, karena teman-teman sudah percaya, teman-teman sudah mau belajar bareng kita kasih apa yang kita bisa kasih, kita kasih semuanya ke teman-teman. Nah, yang berbeda adalah ketika teman-teman kemarin trading di NFC VIP Telegram Channel, itu kan kita tidak sangat ngewajibin banget gitu ya, kita nggak ngewajibin banget teman-teman untuk deposit. Karena kan berapapun teman-teman mau deposit, asal mau belajar ya udah gitu. Bahkan teman-teman beberapa mau belajar di akun demo dulu, silakan, tidak jadi masalah. Tapi ketika kita bicara NFC VIP Telegram, NFC VIP Plus ini di dalam Facebook ini kan saya akan meng-hire beberapa orang admin lagi dan juga beberapa orang yang jadi video kreator gitu ya. Untuk membantu juga menambah pekerjaan tim analis juga untuk ngisi video, bahkan juga Mas Angga gitu ya. Kalau Mas Angga sih nggak mungkin dibayar ya, nggak sanggup saya bayarnya. Nah, teman-teman yang memiliki pekerjaan dan perlu dibayar ini juga perlu mendedikasikan ekstra waktu dan kita mesti hargain lah. Jadi kita mesti hargain. Jadi teman-teman juga perlu tahu di awal bahwa ini akan kita wajibkan menggunakan sebuah link yang nantinya akan dimiliki oleh teman-teman admin dari NFC VIP Plus ini, teman-teman. Nanti linknya teman-teman bisa lihat di description box di bawah ini untuk bikin akunnya. Dan teman-teman nanti akan lihat bahwa ini menjadi sesuatu yang kita share sebanyak-banyaknya ke teman-teman semua. Selain itu juga kan teman-teman juga terdapat loh ya akses ke semua channel kita, baik itu VIP maupun publik, dan juga teman-teman dapetin tools-toolsnya Dwian Anggara tadi ya, juga terdapetin. Dwian Anggara Trading Assistant dan Dwian Anggara Relative Strength and Weakness. Jadi mungkin menurut saya kita pengen, atau teman-teman di NFC pengen teman-teman yang join di NFC VIP Plus ini bukan sekedar join terus nggak dipakai kan gitu. Kita memastikan teman-teman beneran entry dengan risk yang terukur kan gitu. Jadi supaya gampang dimonitor dan juga supaya teman-teman juga merasakan pertumbuhannya, karena kan kita kan pengen teman-teman juga belajar, bukan hanya sekedar beli sinyal kan gitu ya. Nah, otomatis kita pengen juga teman-teman action supaya teman-teman dapat rasakan emosinya karena SL, kena TP. Nah, untuk memastikan teman-teman entry dengan risk yang terukur ya kita share ya, asisten segala macam. Nah, itulah kenapa
diwajibkan deposit dengan minimum tertentu. Berapa minimalnya, Mas? Oh ya, minimal depositnya $300 teman-teman. Jadi kenapa ke $300? Karena angkanya akan bikin teman-teman jadi cukup serius untuk menghargai akunnya, yang pertama. Yang kedua, kita pengen teman-teman transaksi beneran. Ya, kedua kalau 300 kan kita bisa pakai RR yang oke. Misalnya kita risking let's say 2% per trade kan berarti $6. Nah, kalau di bawah 300 kita udah pernah bahas ya, video sebelumnya, maksudnya di bawah itu kita nggak rekomendasi gitu ya, RR-nya jadi nggak jalan kan. Risknya jadi kegedean nanti. Sedangkan saya selalu bilang maksimum risk adalah 2%. Nah, angka yang paling minimum ya $300. Dan itu angka yang cocok bukan karena harus 300. Sebenarnya harus 300 karena itu yang sesuai dengan RR-nya. Jadi saya recap teman-teman. Jadi teman-teman untuk join di NFC VIP Plus nggak perlu biaya tambahan. Cuma teman-teman harus buka akun baru under teman-teman analis ya. Jadi ini mungkin bukan linknya NFC secara umum yang sering di-share ya, bukan hf.nfcvip.net ya. Bukan. Jadi ini memang link baru yang memang link ini dimiliki oleh teman-teman trader dan analis dari NFC yang memang akan sharing lebih banyak di NFC VIP Plus, di mana mereka akan share semuanya kan gitu. Mereka kan karena ngedit video ngerender kan lama, Mas. Belum lagi kan nyiapin kontennya, dan itu menurut saya ya win-win solution lah ya. Artinya teman-teman dapat lebih, teman-teman dapat materi, dan teman-teman toh kan tetap trading di akun yang sangat bagus lah. Kalau saya ngomongin Hot Forex Zero Spread secara pribadi, akunnya bukan yang spreadnya dimelarin, bukan akun-akun gitu. Artinya ya menurut saya mungkin ya we do business, tapi kita juga sharingnya juga nggak kira-kira, tapi juga kita juga do business kan, kita share semuanya yang kita punya teman-teman, tapi kita juga we do business ya. Ya, artinya teman-teman yang tadi yang mereka kita hire jadi adder kan mereka juga punya keluarga, mereka juga seharusnya mereka udah pulang karena bikin analis sama entry udah selesai. Mereka harus nambahin waktunya untuk bantu teman-teman bikin video ya. Menurut saya oke lah kita hargain teman-teman trading dan analis dengan ya teman-teman tinggal buka akun under IB mereka, brokernya pakai Hot Forex. Jadi teman-teman harus buka akun Hot Forex under teman-teman dan deposit minimal 300, teman-teman dapat akses ke NFC VIP Plus. Atau mungkin teman-teman gini deh, nggak usah, teman-teman cukup mindahin transaksinya lah dari misalnya tadinya punya akun di undernya NFC sendiri, mungkin boleh pindah ya? Boleh. Oh ya, Mas Fadli aja mengikhlaskan. Kalau teman-teman saya punya akun under NFC pun teman-teman nggak perlu buka akun baru, mungkin teman-teman tinggal buka satu lagi link baru under teman-teman analis ya, teman-teman adminnya NFC, supaya teman-teman admin juga tetap dapat extra income karena mereka memang meluangkan ekstra waktu. Menurut saya sangat fair lah, sangat fair. Cukup fair lah ya, apalagi kalau teman-teman yang memang belum pakai Hot Forex gitu ya, teman-teman akan ngerasain bedanya banget. Hot Forex Zero Spread itu ya belum ketemu yang lebih bagus, itu aja sih alasannya. Jadi ya mungkin nanti kalau ada ya. Iya, kalau ada kita kasih tahu lah ya. Nah, artinya gini, jadi kalau teman-teman nanya, wah ternyata cuma jualan link IB ya, welcome teman-teman, boleh pakai link IB manapun, tapi kalau teman-teman mau masuk ke VIP Plus ya satu-satunya cara ya rule-nya cuma itu, karena memang jadi Mas Fadli dan teman-teman deposit, lalu teman-teman kirim screenshot bukti depositnya ke Mas Marwan ya, @marwanzahid di Telegram gitu ya, @marwanzahid, nanti screenshot terus kirim buktinya. Kalau teman-teman sudah di dalam NFC VIP, kita akan langsung invite ke dalam Facebook. Ya, jadi nggak perlu bayar tambahan, cuman perlu mindahin depositnya aja, ataupun dari akun apapun yang teman-teman pakai hari ini, mau itu under NFC sekalipun, teman-teman sebaiknya pindahin ke situ, karena kita memang pengen memberikan penghargaan pada teman-teman analis yang mau meluangkan waktunya, pengalamannya sharing ke teman-teman, which is priceless lah. Kalau saya dulu saya bayar untuk bisa belajar pun saya bayar sampai hari ini, mungkin total saya bayar udah ratusan juta lah, dan itu pun saya nggak dapat seperti ini loh fiturnya. Saya nggak dapat fitur yang orang memang share active live trading setiap hari. Alasannya apa? Menurut saya itu priceless banget tuh. Kalau saya disuruh bayar lagi nih, misalnya dulu saya memulai di awal, saya suruh bayar lagi pun saya akan bayarin ya, apalagi ini nggak bayar kan. Ya, priceless lah. Saya bayar mastermind itu pun ratusan juta, dimana saya cuma pengen dapat mentor saya tiap hari punya waktu untuk sharing ke saya kan gitu. Dan itu pun sekali lagi saya nggak menganggap saya bayar mentor saya, tetapi saya menganggap saya invest on myself kan gitu. Karena ketika teman-teman menganggap ini bayar ya, teman-teman akan masuk, bayar dia sih, nguntungin dia. Padahal sebenarnya kalau kita menganggap ini invest on myself, kita sebenarnya kan membeli sebuah set of skill. Yang set of skill tadi akan membantu kita untuk generate income, yang dimana skill set ini nggak akan pernah bisa diambil dari kita, nggak bisa dipajakin sama pemerintah, nggak bisa dicuri sama orang lain, nggak bisa dirampok, dan nggak bisa diambil dari kita, dan itu akan tetap memprovide income buat kita kalau kita memang benar-benar serius membangun skill set tadi kan gitu. Jadi betul. Dan dimana teman-teman NFC ini membuat sebuah wadah supaya teman-teman bisa lebih cepat dengan arah yang benar.
Ya teman-teman mungkin nggak perlu join NFC VIP Plus dan teman-teman tetap bisa trading sendiri dan profitable mungkin di kemudian hari. Tapi teman-teman mungkin butuh trial 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun atau berapapun angkanya. Ada orang yang sudah 10 tahun trading dan nggak kemana-mana kan? Ya, karena memang beli waktunya untuk atau ya kan gitu kan. Kalau saya cara pribadi kan gitu, daripada saya coba sendiri, saya hemat 25 tahun dengerin mentor saya kan. Buat saya 25 tahun itu worth ratusan juta kan gitu. Nah, menurut saya itu mungkin itu mindset yang perlu kita pahami bahwasanya kita menganggap ini I invest on myself kan, itu yang bikin saya sampai hari ini nggak ada masalah. Bahkan saya ada plan ini malam nanti saya mau beli salah satu tools juga yang di share sama, bukan trading sih, bukan trading related tapi pelatihan juga yang untuk mengupgrade diri saya supaya saya dapat skill set yang bisa membayar saya sangat-sangat mahal. Buat saya itu sih. Mas Fadli ada tambahan lain? Buat saya rasa cukup. Mungkin teman-teman yang belum tahu ya kalau NFC VIP Telegram channel itu dan juga bisa dapat akses ke NFC VIP Plus-nya itu biayanya 300.000 per bulan, teman-teman. Tapi sekali lagi kalau misalnya teman-teman jadi subscribernya dari Dion Anggara. Oke. Jadi itu tetap berlaku ya. Teman-teman boleh ambil promonya yaitu 600.000, itu bisa dapat akses selama 3 bulan. Harusnya kan 900 ya. Atau mungkin nanti Mas Fadli bikin satu video khusus VIP deh. Ya, biar gampang. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Nanti saya tutup, saya lupa kalau channel orang. Sama yang tamu Mas. Oh ya siap. Oke, itu aja teman-teman. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye.